Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara, kata-kata ya Aba, ya Bapa ini adalah kata-kata yang sangat intim. Ini adalah bahasa bukan Yunani loh, Aramik, bahasa Arab. Ini bahasa Yesus, bahasa ibunya Yesus, bahasa sehari-hari Yesus. Ya Aba, ya Bapa. Paulus kenapa nggak menuliskan ini dalam bahasa Yunani di ayat apa di surat-suratnya? Karena ya Aba, ya Bapa ini spesial. Ini menyatakan bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi engkau dan saya kepada Bapa. Bahkan saat ini pun Tuhan Yesus ada di samping Bapa. Sebagai apa? Sebagai syafaat juga, pembela kita. Jadi saat kita katakan ya Aba, ya Bapa, itu adalah hubungan yang sangat dekat. Apalagi Yesus ada di samping Bapa. Siapapun yang berdoa dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan berkat dan akan melakukannya dan terjadi. Amin, saudara. Amin. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow, ini luar biasa. Ya, kita sudah ditebus, terima Roh Kudus, ya kan, menjadi anak Allah. Ya, kemudian kita bisa manggil ya Aba, ya Bapa. Tidak ada lagi yang menghalang antara kita dan Tuhan. Yang terakhir kita ahli waris, yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Ahli waris. Amin. Saya mau tanya, warisan kita itu di mana? Tahu nggak warisan kita di mana? Ada yang tahu? Warisan kita? Coba pegang Alkitabnya. Yang di gadget kita apa-apa, coba pegang. Warisan kita itu ada di Alkitab. Banyak sekali warisan kita. Anda mau apa? Kesembuhan ada, ya. Untuk keluarga dimuliakan ada. Untuk kekayaan juga ada. Jadi kita ini adalah ahli waris. Makanya banyaklah baca Alkitab. Semakin engkau dan saya baca Alkitab, saudara dan bapak ibu semua baca Alkitab, semakin hari dan semakin banyak dan bertekun, sebenarnya kita semakin dekat dengan warisan kita. Warisan. Serius loh. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita ngerti warisan itu di mana. Amin. Jadi warisan itu ada di Alkitab. Makanya banyaklah baca Alkitab. Di situ warisan. Janji-janji Tuhan yang ajaib itu ada di situ. Oke, saudara, sebelum kita nanti masuk, coba kita lihat di dalam Matius 21. Nah, judul yang akan saya bagikan malam ini 7 kebenaran doa. Ya, ini kayaknya sangat penting sekali buat kita, buat saya juga. Tapi sebelumnya coba kita lihat di dalam Matius 21. Sudah dapat semua? Bukannya di gadget, ya, ada di sini. Matius 21 ayat 12, perikopnya tentang Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membagikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyambung. Saudaraku, rumah doa, ya, Yesus katakan rumahku akan disebut rumah doa. Kita ini bait Allah, kita ini tempat tinggalnya Roh Kudus. Di dalam kita ini ada Yesus Tuhan, yang bait Roh Kudus, bait Allah. Ya, jadi sebenarnya kita ini menjadi rumah doa. Ya, kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, percaya kepada Dia, makanya tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita sendiri. Yang kita yang hidup ini bukan lagi untuk kita lagi, tapi untuk Tuhan. Yang hidup sekarang ini adalah Yesus dalam hidup. Amin, saudara. Nah, kita ini adalah rumah doa. Akan tetapi kamu menjadikannya sarang penyambung. Artinya, saudara, kalau kita tidak menjadikan hidup kita ini sering berdoa, menyembah Tuhan, ya kan, membangun mesbah keluarga, mesbah doa di keluarga, kalau itu jarang kita lakukan, bahkan hampir tidak pernah lagi,
itu menjadi saraf. Anggap ya. Nah, jangan heran kalau tiba-tiba kok keluargaku kok begini, rumahku ini kok rasanya kok nggak enak, sering-sering terjadi konflik, gampang orang gampang marah di keluarga ini, anak-anak gampang sekali marah, tersinggung. Padahal dulu enggak. Coba cek, apakah engkau dan saya masih berdoa? Apakah engkau dan saya masih mengajak anak-anak kita berdoa? Apakah kita suami istri masih sepakat berdoa? Apakah kita masih sering bangun mesbah doa pribadi? Apakah kita sering mengajak anak-anak kita berdoa? Kalau sudah jarang, ya jangan heran, itu menjadi salah penyambung. Ya, rumah kuat dan rumah doa. Kita ini menjadi rumah doa. Tapi kalau kita jarang berdoa, artinya kita menjadikan hidup kita menjadi sangat penyambung. Jangan heran kalau banyak kehilangan, kecurian. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, diambil semua. Kita melakukan apa-apa sering gagal. Kita nabung kok habis terus. Ada dapat uang sebulan segini 5 juta langsung cepat habis. Ya jangan heran, menjadi saraf penyambung, saudara. Nah, malam ini kita belajar bagaimana hidup kita ini harus betul-betul banyak berdoa. Amin. Mungkin ini tentang pelajaran doa ini, wah, membosankan saya. Oh, salah. Yesus sendiri itu adalah orang yang suka berdoa. Amin. Maka detik-detik terakhir sebelum dia disalib, dia berdoa di Getsemani. Sampai seperti peluhnya itu seperti darah. Dia berdoa. Ya, dia berdoa. Bahkan dia sering ambil waktu sendiri. Murid-muridnya disuruh pergi ke suatu tempat, dia naik ke bukit, dia berdoa. Yesus itu suka berdoa. Lukas 18 ayat 7, ya, Lukas 18 ayat 1 dan seterusnya. Saudara bisa baca. Yang ayat pertama aja bagaimana Tuhan membuat perumpamaan betapa pentingnya berdoa. Janganlah kau jemu-jemu berdoa. Itu pesan Tuhan Lukas 18 ayat 1 dan seterusnya. Saudara baca. Bagaimana pentingnya untuk berdoa. Saya alami banyak sekali mujizat dalam berdoa. Banyak sekali. Kadang saya berdoa besok terjadi. Kadang masih beberapa bulan terjadi. Tapi saya melihat tidak ada satupun doa-doa yang tidak dijawab. Ada waktunya Tuhan, betul. Tapi pada saat kita suka berdoa, saudara, apapun bisa terjadi. Amin. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 berkata bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam mendengar doa kita. Enggak, bisa. Tapi yang membuat itu enggak terjadi karena ada kejahatan kita, ada dosa, ada kemalasan di situ, ada yang enggak mau berdoa di situ. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Nabi Yesaya katakan demikian. Ya, tapi karena ada kerendahan, kemalasan, ya, Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Kalau begitu ya sudah, Tuhan diam aja. Ya, Tuhan tahu apa yang aku ingin. Kita seperti ini ya, mau gitu. Dan saudara, Tuhan itu baik, tapi dia ngajak kita untuk berdoa. Artinya kenapa sih? Supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Amin. Bergantung sepenuhnya. Bahkan Yesus katakan, kau teruslah berdoa supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Penting sekali berdoa. Nah, ini kita masuk aja ya di dalam PowerPoint-nya yang sudah saya siapkan. Semoga ini bisa jadi berkat buat kita semua. Oke, slide pertama. Ya. Next, terus. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau rema. Nah, itulah berita tentang doa tadi. Semoga saudara bisa rema. Next. Oke, masuk next. Ayat yang pertama. Yang slide pertama. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Nah, saudara, yang pertama dikatakan doa itu menggerakkan alam roh dan para malaikat. Wow, ajaib ya. Doa menggerakkan alam roh dan para malaikat. Wah, masa sih Pak? Ayo kita baca ayatnya supaya jelas ya. Di dalam ayat 23 ya, Daniel 9 20 sampai 23 saya akan bacakan. Ayat 20, Daniel 9 ayat 20.
Nanti saudara bisa baca ayat pertama ya, supaya lebih jelas. Sementara aku berbicara, ini Daniel. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikannya ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Jadi ini tentang bagaimana 70 tahun ya pembuangan ini orang-orang Yahudi Israel ini sudah mendekati, berarti sudah masuk ke tahun ke-70. Itu Daniel iseng buka kitab, sudah 70 tahun. Nah dia langsung berdoa, ya. Dia iseng dia buka kitab, didapati di situ janji Tuhan bahwa nanti orang Israel itu harus kembali ke Yerusalem, ya kan? Kembali ke pembuangan. Ya. Saudara baca ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Jadi saudara, sebenarnya pada saat kita berdoa, saudara, jangan heran kalau kita dapat firman. Kadang-kadang kita berdoa itu kayak diingatkan firman Tuhan. Saat kita berdoa tiba-tiba kita dapatkan pewahyuan itu di dalam doa. Ya, Daniel itu dapat. Ketika kau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, jadi pada saat kita berdoa, yang surga itu merespon, saudara. Ya, next. Kelihatan? Oh, agak kabur ya? Nggak kelihatan ya? Nah, begitu kita berdoa, itu surga itu merespon. Ya, alam roh itu bergerak, malaikat datang karena doa-doa kita. Amin. Ya, langsung keluarlah firman yang seperti saya tadi katakan. Ya, Tuhan itu tidak berlambat-lambat, saudara. Saat kita berdoa sebenarnya itu bisa wahyu datang. Firman Tuhan itu kita terima. Janji Tuhan saat kita berdoa. Ya, nah, mengapa ini langsung dijawab? Kenapa Daniel waktu doa langsung malaikat Tuhan itu datang? Karena dia sangat dikasihi. Ya, jadi posisi kita, saudara, sangat dikasih karena Yesus mati bagi kita. Nah, dikatakan kan demikian. Ya. Keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi saudara, pada saat kita berdoa, itu pertama kita dapat firman, yang kedua saudara, itu Tuhan itu tidak berlambat-lambat menjawab semua doa-doa. Bahkan dikatakan itu malaikat datang, bahkan surga itu merespon. Bahkan Tuhan katakan bahwa engkau sangat dikasihi. Kita itu di posisi sangat dikasihi. Jadi apapun yang kita doakan, saudara harus percaya. Saudara pasti mendapatkan jawaban. Amin. Daniel ini loh saudara contohnya. Ini jelas. Saat dia berdoa dia nggak ngerti. Saat dia berdoa tiba-tiba Gabriel datang, bawa firman, bawa janji. Bahkan dikatakan karena engkau sangat dikasihi. Betul, kita sangat dikasihi oleh Tuhan karena ada Yesus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada Roh Kudus. Daniel mungkin belum terima Yesus sebagai Tuhan. Kita lebih daripada itu, saudara. Ya, Yesus itu ada dalam hidup kita dan kita dikasih. Sebenarnya apapun yang kita doakan sebenarnya, saudara harus percaya bahwa itu pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kebenaran yang kedua. Nah, musuh menahan. Wah, itu dia. Ya. Musuh menahan jawaban doa Anda, ya. Ada peperangan rohani. Jadi memang betul, saudara. Kadang-kadang doa itu lama sekali gitu ya, kok nggak dijawab-jawab. Nah, kita lihat, kita belajar. Ada apa ini ya? Saya akan bacakan di dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Lalu katanya kepadaku, ya, janganlah takut Daniel. Ini kata Gabriel kepada Daniel. Jangan
Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu, oleh karena doa-doa kita, itu malaikat itu bisa datang, sudah membawa pesatu. Ayat 13, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan orang-orang Persia. Jadi saudara, sebenarnya ada yang namanya peperangan rohani di alam roh. Pada waktu Daniel berdoa, ternyata yang terjadi di alam roh itu adalah peperangan. Ya, yang berperang bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Kita nggak usah capek-capek, kita cuma berdoa karena kemenangan di pihak kita. Ya, tapi ini contoh, saudara, supaya kita ngerti. Kadang-kadang kenapa doa itu kok doa itu kok baru ini dijawab, kok tahun depan, kok harus sebulan-bulan, kita nggak ngerti. Ternyata di Daniel ini ada yang menahan doanya. Ya, kalau dia lihat di sini adalah pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Jadi Gabriel itu kayak dicegat gitu ya, berperang di alam 21 hari. Nah, katanya bahwa tetapi kemudian Mikael ini adalah pemimpin malaikat perang, ya. Salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkuat datang menolong aku dan aku meninggalkan dia. Ya, jadi sebenarnya dalam doa itu memang ada yang namanya peperangan rohani. Nanti suatu saat saya bisa ajarkan tentang peperangan rohani, strategi kita bagaimana. Tapi intinya sebenarnya bukan kita yang berperang, tapi itu Tuhan. Bagaimana kita harus mempetakan satu lokasi, kemudian kita doakan. Bagaimana kita berdoa, ya, kita kumpul, kita tanya Tuhan, kenapa sih Tuhan jalan itu sering kecelakaan? Kenapa sih jalan itu setiap bulan pasti ada jalan jatuh, kadang sampai meninggal? Itu bisa tanya sama Tuhan. Kenapa? Nanti kalau Tuhan dapat apa, Tuhan kasih jawaban, kita tulis. Itu bisa kita petakan sampai mana Tuhan. Habis itu kita doakan. Sudah dapat jawaban, kita doakan. Jangan didiamkan, ya. Doakan. Ya, ada satu jalan di Jogja itu sering kecelakaan, saudara. Tuhan taruh di hati para berdoa, kami sudah berdoa. Kami berdoa di ruang doa. Ya, kami doa. Ya, kadang-kadang kami harus doa keliling, kadang kami hanya berdoa di tempat yang Tuhan yang kerjakan. Dan terjadi, saudara, tempat itu yang rawan, itu karena sering didoakan, itu hampir jarang terjadi. Tapi kalau sudah jarang didoakan, entah kenapa, wah itu pasti ada hal yang tidak baik. Ada orang jatuh lah, ada yang tertabrak lah. Jadi memang kita itu harus berjaga-jaga. Amin. Kita harus berdoa buat daerah di mana kita tinggal. Usahakanlah kesejahteraan, ya, kota di mana kau tinggal. Ya, kesejahteraan kota itu kesejahteraan. Artinya apa? Dimanapun kita tinggal mungkin di daerah ini. Kesejahteraan daerah ini kan kesejahteraan kita. Kesejahteraan Muara Tewe-nya kesejahteraan kita. Kalau Muara Tewe diberkati, otomatis kita diberkati. Amin. Kalau Muara Tewe ini penuh dengan damai sejahtera, shalom, ya kita akan alami itu. Tapi kalau nggak ada yang memperhatikan asal, udahlah, nggak ada yang berdoa, nggak ada yang berjaga-jaga, ya, gereja semua cuek dengan Muara Tewe, sebentar lagi ya pasti ada hal yang tidak enak terjadi. Serius. Makanya firman berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Amin. Saya tinggal di desa Wedo Martani di Jogja. Saya petakan lagi sampai saya ada di dusun, ya. Kalau di Jogja kan ada dusun Sempu. Itu sampai RT-nya. Itu kadang-kadang saya doakan. Tuhan, aku berdoa buat lingkungan perumahan Tuhan. Biar tidak ada yang jahat, tidak ada maling, tidak ada perampok. Dalam nama Yesus. Anak istri saya ajak, yuk kita berdoa buat perumahan kita. Ya, ini kok rasanya kok gak enak, kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Ya, itu sampai sekarang Tuhan menjaga luar biasa. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak baik. Ya, mulai itu orang-orang yang agak jelas itu bisa masuk ke rumah, sudah. Ini dari sensus lah, dari KPU lah, dari padahal bukan tujuannya ingin menculik. Ya, jadi harus didoakan supaya itu bisa disingkirkan. Ya, next.
Jadi ada peperangan rohani di udara, yang ada musuh yang menahan ya doa yang kita. Jadi ada peperangan rohani di udara, ada musuh yang menahan doa Anda dijawab. Tapi tak apa-apa saudara, ya percayalah bahwa yang berperang bukan Tuhan. Bukan kita, maaf, yang berperang itu Tuhan, bukan kita. Jadi pada saat kita berdoa, kok belum selesai, kok belum dijawab Tuhan, tenang aja, ya, yang berperang itu Tuhan, bukan kita. Ada waktunya doa-doa kita akan dijawab. Next, yang ketiga, doa menentukan kemenangan di alam jasmani, saudara. Ya, doa itu menentukan kemenangan di alam jasmani. Ya, saya akan bacakan di dalam Keluaran 17 ayat 10 dan 12. Lalu Yosua ayat yang ke-10 melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka benarlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya dia duduk, ya, supaya Musa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya, luar biasa. Next, buka aja semua ya. Ya. Tetapi Musa dan Hur telah naik ke puncak bukit, ya, ayat 10. Itu untuk tandanya itu kayak menaikkan doa-doa, ya. Dia menaikkan doa, dia berdoa di atas bukit. Yang Musa, Harun dan Hur itu seperti serangan udara, ya. Orang-orang Israel berperang di bawah, mereka naik ke atas, mereka berdoa. Pada waktu tongkat dia naikkan tongkat Musa, semua orang Israel kuat, lebih kuat. Tapi kalau udah pernah gini, wow, Yosua dan kawan-kawan terdesak. Tapi pada waktu dinaikkan gini, kuat lagi. Artinya apa, saudara? Doa itu menentukan. Amin. Semakin kita terus berdoa, itu semakin jawabannya pun akan semakin dahsyat. Amin. Pada saat kita berdoa buat anak kita, keluarga kita, saudara, wah, itu akan terjadi mukjizat dan ajaib. Ayat yang ke-11 berkata, apabila Musa mengangkat tongkatnya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan, ya, terjadi tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ini kemenangan di jasmani sangat ditentukan oleh doa. Alam roh menentukan alam jasmani. Amin. Alam roh menentukan alam jasmani. Jadi saudara, kalau semakin kita banyak berdoa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu menentukan kondisi hidup. Amin. Pada waktu anak-anak kita mungkin, ya, sulit diatur, ya, sudah mulai tidak jelas, pergaulannya sudah tidak jelas. Naik seperti Musa, naik ke atas bukit, saudara. Izinkan Tuhan yang mengatur anak. Berdoa, bawa itu di dalam doa. Saudara, kita sudah sangat dikasih. Tuhan pasti menjamin doa kita pasti dijawab. Ini sekali, saudara. Ini hal-hal ini sepele, tapi sebenarnya ini seperti gambaran pada saat kita berdoa. Kalau Musa mengangkat tangan, itu Israel sedang berdoa. Jadi serangan udara, saudara. Mereka berdoa. Itu real loh, saudara. Itu alam fisik. Bagaimana pada waktu itu Yosua betul-betul perang, saudara. Dulu belum ada bom, ya, belum ada tank, belum ada nuklir, masih adu. Pakai tombak, pakai panah, pakai batu, yang pakai kapel, pakai pedang. Itu real. Tapi pada waktu Musa naik tangan di atas, dia berdoa, lebih kuat. Apapun masalah kita, hutang mau berapa pun, kita naik ke atas gunung. Artinya kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Allah itu akan mencukupkan semua berdoa. Dilipat, Allah akan mencukupkan semua. Itu akan terjadi, saudara. Amin. Bawa semua dalam doa. Kadang-kadang orang malas berdoa, saya heran. Kenapa kok doa malas? Justru dalam doa itulah yang menggerakkan surga. Doa itu yang menggerakkan malaikat bekerja. Doa itu yang menggerakkan tangan Tuhan menolong kita. Amin. Kalau orang-orang Kristen
rutinitas, ya nggak boleh. Ya, punya persiapan dalam ibadah. Sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, kami minta lawatan. Kami minta kau hadir di tengah-tengah kami dengan real. Kami minta manifestasi kuasa-Mu terjadi. Doa dengan kuat. Pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Saya sudah alami, saudara, di Jogja. Kalau sudah kendor berdoa itu terasa sekali, saudara. Serius. Terasa sekali. Ya, jadi doa itu sangat penting. Oke, next. Ya, ayat 12 ya, saudara. Di sini dikatakan, maka benarlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, ya kan? Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Next, buka, oke. Inisiatif doa itu dari pemimpin. Pemimpin terlibatlah dalam doa. Jadi saudara, pemimpin di sini bukan hanya pendeta ya, bukan hanya gembala, tapi suami-suami itu pemimpin. Jadi saudara, inisiatif doa itu harus dimulai dari pemimpin. Siapa di sini suami? Apa namanya? Saudara bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga. Terus imam-imam harus berfungsi dalam doa. Ya, inisiatif doa ini dari pemimpin, bukan dari bawahan, bukan dari istri, bukan dari anak, tapi dari bapak. Karena bapak ini pemimpin, kita ini adalah berdoa siapa. Biarlah ya Pak Roland mengangkat tangannya yang kudus untuk berdoa kepada Paulus. Ya, artinya apa? Kita sebagai orang tua, sebagai suami, itu adalah pemimpin dalam keluarga ini. Amin. Yang belum nikah, kalianlah pemimpin untuk dirimu sendiri. Berdoalah lebih sungguh-sungguh. Yang inisiatif doa itu lahir dari pemimpin. Harus. Kalau sudah lama kita tidak pernah berdoa, mungkin ya karena kesibukan dan sebagainya, malam ini iya ya. Ternyata waktu berdoa ternyata surga itu merespon. Wah, malaikat bisa datang. Bisa firman bisa datang. Disampaikan oleh malaikat. Kenapa aku nggak berdoa? Mulailah saudara bangun mesbah doa keluarga. Ayo jangan terlambat. Apalagi yang masih anak-anaknya masih kecil ya, itu masih kesempatan bagus. Kalau sudah gede ya memang agak susah. Tapi kalau anak kita masih kecil, doktrin ajar dia dengan benar firman tanggung. Bawa mereka anak-anak berdoa. Mumpung masih kecil-kecil itu lebih enak. Ya, saya bersyukur saudara. Dari anak saya dari kandungan sudah berdoa bersama sampai sekarang. Kalau saya bilang, yuk kita mesbah doa, mereka langsung kumpul di kamar. Biasanya di kamar anak saya ngobrol, kumpul, langsung kumpul kita doa. Saya bilang, kamu doa buat perumahan kita ya. Kakaknya sih kamu doa buat Jogja deh supaya semua dilindungi. Saya langsung tunjuk gitu aja. Apakah saya mengajari mereka berdoa? Saya nggak pernah mengajari mereka berdoa. Mereka belajar dari hidup kami karena kami sering berdoa bersama-sama, dia melihat. Kadang-kadang ada pertemuan doa jemaat, kami ajar. Kadang-kadang ada doa-doa gitu ya, doa terobosan jemaat hari Sabtu, mereka dari kecil sudah ikut. Jadi mereka melihat. Jadi anak-anak kami itu puji Tuhan berkumpul di rumah. Jadi tanpa diajar pun mereka sudah menangkap. Jadi kalau anak saya sekarang saya semua doa buat orang tewe pasti dia tahu, dia langsung yang kecil itu. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan turun atas orang tewe pasti langsung otomatis. Dia otomatis, dia lengkap. Nggak tahu dia nomor 2 itu lebih radikal. Dan saya nggak pernah ngajarin saudara. Ya tapi tetap baca Alkitab saya suruh dia minimal 1 hari itu 4 pasal 5 pasal kelas 2 SMP. Ya, jadi sudah terbiasa saudara. Jadi sekali lagi saudaraku, inisiatif doa itu lahir daripada pemimpinnya, daripada suami, ya, daripada Pak Gembala juga. Next, Harun dan Hur itu tim doa menopang kegerakan jemaat. Jadi kalau di gereja itu seperti pendoa-pendoa, ya, menopang. Kalau di keluarga itu seperti apa ya? Istri lah, ya, yang menopang. Jadi Harun dan Hur itu seperti tim doa yang menopang kegerakan jemaat.
demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Doa sangat mempengaruhi semua pelayanan yang ada dalam jemaat. Amin ya. Kemenangan pelayanan ya, yaitu apa? Keuangan, penginjilan, misi, merebut kota, pemulihan keluarga, mujizat kesembuhan sangat ditentukan seberapa kuat doa jemaat. Ya, semakin jemaat itu kuat berdoa, ya, semakin sepakat berdoa terus buat gerejanya. Saudara, apapun pergumulan gereja itu pasti selesai dengan cara ajaib. Amin. Kami sudah buktikan semua itu saudara di Jogja. Bagaimana pembangunan itu dari nol, dari nggak ada uang, ya ada tanah memang, kemudian dibangun pondok kecil itu untuk berdoa saudara. Sebelumnya kami ibadah itu Dewa ya, tahun 90-an itu. Kami berdoa di pondok itu paling jemaat yang bisa datang itu terus berdoa saudara. Wow, itu luar biasa ya. Jadi doa-doa jemaat pada waktu itu kayak apa ya, menggerakkan orang-orang. Entah dari mana itu kayak kores gitu loh, datang menabur untuk ini, untuk itu. Padahal kita nggak ada minta loh, ada aja yang digerakkan. Bahkan orang yang kita tidak kenal tiba-tiba menabur. Ya aku itu dong bangun, aku kirim ini. Saudara, itu semua dimulai dari doa. Kalau dikatakan kas, dikatakannya ada nggak? Ada, tapi tidak mencukupi untuk membangun gereja yang model sekarang ini nggak mungkin. Tapi dan itulah karena jemaat sepakat berdoa. Kami mengerang, kami menangis. Tuhan tolong. Secara manusia kami nggak bisa. Tapi kami melihat Tuhan yang hebat, Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang murah hati. Kami hanya mengandalkan. Sudah luar biasa saudara. Itu orang-orang yang tidak kami kenal datang. Tadi dari Kamboja, dari mana nggak tahu. Tiba-tiba disuruh Tuhan menabur. Itu kan aneh. Tapi saya renungkan itu akibat dari doa. Akibat dari doa-doa jemaat yang sederhana mungkin. Jadi hidup siapapun boleh berdoa di pondok doa atau silakan. Itu banyak yang berdoa saudara. Nah itu yang membuat bagaimana gereja itu berdiri kokoh sampai hari ini. Amin. Oke, next yang keempat. Doa itu menerobos kemustahilan. Amin. Dibuka aja, oke. Ya. Doa itu menerobos kemustahilan. Itu tertulis di dalam Markus 9 ayat 28-29. Itu bahasa Inggrisnya, nanti saudara bisa baca aja. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi doa itu menerobos kemustahilan. Saudara, kalau ada di Jogja itu kan banyak apa ya namanya kayak kadang-kadang ada pemulung gitu ya, ada orang-orang yang sederhana di jalan. Kadang Tuhan gerakkan berdoa gitu ya. Sakit apa Pak? Sakit ini. Saya berdoa saudara. Kadang mujizat itu terjadi. Kadang di situ tidak juga terjadi. Tapi saya melihat doa itu luar biasa itu. Kayak dia menerobos kemustahilan. Amin saudara. Dari doa itu banyak orang-orang yang alami. Ya mungkin nggak banyak, nggak hampir semua. Tapi saya lihat ada yang sembuh. Ada yang mengalami mujizat Tuhan. Ya. Bahkan ada yang mereka lapor ke saya, Pak Richard, saya punya utang banyak begini-begini. Oke, terus gimana? Ya saya nggak tahu gimana caranya. Yuk kita berdoa. Saya hanya berdoa. Terus besoknya datang lagi kita doa. Itu Tuhan selesaikan. Ada lagi yang stres, bapak-bapak bukan jemaat sih, tapi dia datang ke gereja. Pak Richard, tolong, ini saya stres. Saya itu di PHK dari pekerjaan. Saya ini kepala di salah satu penjual mobil yang besar lagi. Saya di PHK. Terus gimana, saya stres Pak? Biasanya saya kerja, sekarang saya nganggur, saya nggak tahu lagi. Hati saya hancur, nangis-nangis. Saya hanya berdoa. Yuk kita berdoa. Percaya Pak, tidak ada mustahil kalau kita berdoa. Amin. Saya doakan. 3 hari lagi datang lagi. Pak, saya doakan lagi Pak supaya saya dapat. Belum dapat. Ayo doa lagi saudara. Nggak tahu berapa kali doa sampai saya sendiri kalau ada dia sampai hampir mau ngumpet saudara. Karena setiap datang dari saya bukan jemaat saudara. Bukan jemaat. Dia nggak tahu dapat nomor saya dari mana, di telepon ya sudah saya suruh datang aja kalau mau didoain. Sampai dia datang
gak enak kata Tuhan, ampuni aku. Gimana Pak? Nangis lagi sebenarnya. Nangis lagi. Itu bekas pemimpin, satu penjual mobil modal besar di Jogja. Terus jadi PHK itu rasanya gimana gitu ya. Jadi dia biasa kerja, tiba-tiba nganggur itu kan rasanya stres gitu dia. Saya doa sampai hampir berapa bulan dia dapat semua. Tapi sekarang sudah, puji Tuhan, dia dapat di Ngawi, posisinya sama seperti yang sebelumnya. Bahkan dia katakan, wow Pak, ya terima kasih, saya dapat pekerjaan yang lebih bagus. Saudara, tidak ada mustahil. Memang saya tidak melihat waktu itu terjadi mujizat, tapi yang saya percaya kalau kita berdoa pasti tidak. Dan Bapak ini sekarang diberkati. Biasanya telepon terus kok, sekarang sudah jarang. Udah dapat pekerjaan enak, udah jarang dengan Tuhan terjadilah kehendakmu. Gak apa-apa saudara. Kalau dia kapan lagi datang, saya akan langsung. Kamu ini memang ya, kalau udah dapat lupa kamu dulu dikejar terus, saya kemana-mana dikejar. Benar saudara. Waduh, itu pengalaman yang luar biasa. Tapi saudara, doa itu aja. Oke, next. Nah yang kelima, kita coba belajar beberapa ya tentang doa lagi. Nah, yang pertama dikatakan doa yang berenergi. Apa ini? Nah, surat Muslimat 16 ya, 16b. Karena itu adalah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Ini jenis doa yang berenergi. Jadi ini kalau dikatakan mana? Doa orang yang benar ya. Nah itu namanya doa yang berenergi, semangat tekun. Prayer that of readiness meant of violent much. Jadi apa ini bahasa Inggrisnya dia ini sudah jelas sekali ya. Doa orang-orang yang benar itu sangat besar kuasa. Jadi berenergi, semangat, tekun. Contohnya Elia yang berdoa 7 kali. Ya itu dia betul-betul bersemangat, berenergi. Ada yang begitu kuat, yang itu contoh doa. Yang kedua itu doa yang tidak tahu malu. Nah, saya buat doa yang tidak tahu malu. Saudara bisa baca di dalam Lukas 11 ya, 1-10 ya. Lukas 1 ayat itu apa namanya perumpamaan itu ya tentang ya udah saya baca aja. Lukas 11 ayat 8. Cuma saya bacakan udah ayat pertamanya biar jelas. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami sebab kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahmu dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu, tidak malu itu, dia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ada doa yang seperti ngotot sama Tuhan, doa yang sepertinya tanda petik tidak normal. Nah ini kayak sahabat kita fokus, ayo pinjamkanlah roti ini, ada saudaraku datang. Tapi kan akhirnya kan dikasih juga. Saudara, kadang kita di hadapan Tuhan perlu juga kita ngotot sama Tuhan, minta sama saudara.
seperti wanita Serofemusia itu kan gitu. Tuhan sembuhkanlah anakku, sembuhkanlah dia. Tidak baik memberi roti yang sudah disiapkan buat anak. Tapi perempuan mengatakan tidak apa-apa, aku dapat makanan. Biarlah anjing itu dapat makanan. Tapi dia terus minta kepada Tuhan. Akhirnya terjadi mujizat, anaknya disembuhkan. Sama seperti doa syafaat Abraham pada Sodom, awar menawar sama Tuhan. Akhirnya sebenarnya Tuhan itu mau kasih seandainya Tuhan satu orang aja gimana? Kok saya percaya pasti Tuhan mungkin kasih. Ya kan Abraham kan semua kan dikabulkan, tapi pas ke-10 itu kan dia mungkin sungkan sama Tuhan. Sebenarnya kalau dia teruskan, seandainya satu gimana Tuhan? Loh, kalau ada di situ dimusnahkan kan? Mungkin karena kemurahan Tuhan mungkin enggak. Tapi yang kita tahu ya, nggak boleh kita melewati firman. Tapi itu tadi di situ bagaimana Abraham yang pada saat itu dia seperti berdoa sebenarnya. Dia terus berdoa. Jadi saat-saat itu Tuhan mengabulkan doa-doa Abraham. Yang doa yang tidak tahu malu. Next. Ya, berdoa sesuai firman atau rema. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku atau rema ini ya, tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Berdoa sesuai firman Tuhan. Saudara, ini sering sekali saya ajarkan di beberapa tempat bagaimana berdoa dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ini penting sekali. Pada saat kita membaca suatu firman yang kita taruhlah Allah itu memenuhi segala keperluanku ya gitu ya di Filipi 4. Kita baca itu, kita pas baca di ayat itu kita ngerti Allah itu memenuhi segala keperluan. Wah, kita langsung kayak tak gitu ya. Itu langsung didoakan aja saudara. Doakan. Tuhan, aku percaya kami mengalami kesulitan keuangan. Tapi firman ini berkata bahwa Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kami Tuhan. Kau akan memberikan semuanya. Kami percaya Tuhan terjadi seperti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Doakan sesuai firman. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Saudara doakan siapapun yang sakit katakan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus kau sembuh karena ada janji Tuhan di sini. Ada hukum yang tertulis. Amin. Itu berdoa sesuai firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau itu sudah mengerti ya, banyak membaca firman Tuhan, banyak membaca Alkitab, doa-doa kita pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu kan ajaib. Kepada anak-anak kita bisa berdoa, kepada istri kita bisa berdoa sesuai firman Tuhan. Ya. Katakan kepada anak kita bahwa anak-anakku akan menjadi murid Tuhan besar kesejahteraan. Anak-anakku akan menjadi generasi yang tidak terhentikan. Anak-anakku akan mengalami seperti kitab Yoel 2:28-29. Dia akan menjadi orang-orang yang berbuat seperti firman Tuhan terjadi buat anakku dalam nama Yesus. Dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara doakan seperti firman Tuhan. Ya, itu powerful sekali. Kalau kita berdoa seperti firman Tuhan, wow, itu pasti jadi. Nah, masalahnya kita masih suka baca Alkitab enggak? Masalahnya kita masih rutin enggak baca Alkitab? Itu pertanyaannya. Kalau kita rutin baca Alkitab sudah, doa kita pun akan berbeda. Doa kita akan sesuai firman Tuhan, dan itu akan berdampak luar biasa. Next, nah di sini dikatakan ya kebenaran yang kelima. Bapa itu selalu kabulkan doa kita, saudara. Ini jawaban doa, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Coba kita buka di dalam Markus 11 ayat 24 ini ayat favorit saya. Coba saudara yang ada Alkitab di gadgetnya dibuka. Markus 11 ayat 24. Coba saudara renungkanlah firman ini.
Ini sungguh power. Saya akan baca Mazmur 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini yang ngomong siapa? Yesus Tuhan. Saudara baca berikutnya di atas nanti, ayat-ayat sebelumnya. Saudara baca, ini Tuhan yang ngomong. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja ya yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Jadi saat kita berdoa apa saja, pergumulan kita, kerinduan kita, apapun kita doakan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima. Amin. Barulah katanya maka hal itu akan diberi. Ini jaminan doa yang luar biasa kalau kita renungkan. Coba baca pelan-pelan, renungkan. Artinya kalau kita berdoa sebenarnya Tuhan akan menjawab. Masalahnya sekarang kan kita itu kurang berlama-lama dalam firman Tuhan. Sebenarnya kalau kalau kambing atau lembu itu kalau makan tuh dia makan, nanti malam dia punya lagi kan, mama dia seperti itu. Saat kita baca nanti kita ingatkan, renungkan. Kalau itu sampai jadi iman saudara, diremakan. Kayak kita diingatkan sesuatu, yang kayak kita diwahyukan. Wow, iman kita tak nyambung dengan firman. Wow, luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalami. Serius, tidak ada yang bisa mengalami. Tidak ada yang bisa mengalami. Jadi ini ada saudara, saat kita berdoa, apa saja yang kita minta dan doakan, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima. Inilah doa orang-orang lebih dari orang ini. Beda sama pertanyaan setelah jauh sekali. Ini luar biasa saudara. Ya, kita harus bersyukur loh saudara, kita menjadi anak Tuhan. Semua itu kayaknya sudah dibuka oleh kita. Tinggal kita nih. Kita mau nggak terjun di dalam? Kita mau nggak sepakat dengan firman Tuhan? Kita mau nggak sepakat dengan apa yang tinggal itu? Semua itu sudah diberi sebenarnya. Bahkan janji Tuhan berkata apapun yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Kita itu kepala bukan ekor. Kita akan terus naik, tidak pernah turun. Ya kan? Bahkan walaupun kita diizinkan ada pencobaan itu pun tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10. Saat kita dicoba itu, Tuhan tidak lari, tidak tinggal diam. Dia ada di situ bersama kita, bahkan dia memberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati semua. Ya kan? Pencobaan kamu alami, pencobaan biasa tidak melebihi kekuatanmu. Saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Artinya apa ya? Kita diberkati juga walaupun kita ada dalam pencobaan. Berdoa aja terus, andalkan Tuhan. Daud berkata, aku berjalan dalam lembah kelam, bayang-bayang kau. Apakah dia berjalan buru-buru? Enggak. Dia jalannya tuh santai kalau kita lihat tersebut. Walaupun aku berjalan dalam lembah. Ya. Dan kalau tetap melihat di gandal dan tongkat itu begitu. Dalam bayang-bayang mau, Daud tidak langsung ketakutan kan? Dia percaya Tuhan bersama dia. Dia berjalan dengan sama Rodos Yesus Tuhan. Amin. Ini sudah. Jadi kita harus betul-betul tangkap firman ini luar biasa, ya. Ini luar biasa sekali. Oke. Next kita lanjut. Hanya perlu manusia biasa yang hanya diperlukan itu ya manusia biasa aja yang berdoa. Maksudnya kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Saudara, sebenarnya ini dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Ya, jadi Elia itu manusia biasa. Padahal Elia itu adalah nabi yang sungguh luar biasa. Ya, bagaimana pengurapan apinya luar biasa, bagaimana dia diangkat ke surga ya dengan kereta berapi, itu luar biasa sekali.
Elia itu takut dengan Elia. Karena ini nabi, wah kalau datang ke suatu daerah sudah gemetar orang-orang. Ini mau pesan baik atau enggak. Tapi saudara, ini ngeri sekali kalau zaman sekarang ini. Tapi dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Ya, tapi dia kuncinya adalah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, nah kalau saudara lihat bagaimana Elia itu ya, coba kita baca di 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 14. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 14. Kita lihat siapa sih Elia itu sebenarnya. Kok sampai Alkitab berkata dia itu manusia biasa sebenarnya. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira. Nah, dengan ke-50 anak buahnya. Nanti saudara baca ayat sebelumnya ya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah kita raja, segera turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira itu yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Saudara, itu Elia. Mengerikan kan? Yang bisa ngomong api turun. Tapi Alkitab bilang Yakobus berkata dia manusia biasa, sama seperti itu. Cuma dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan tekun. Ya. Ini hal yang sebenarnya kunci dari sebenarnya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun, jadi seperti Elia. Ya. Pada saat Elia mengadakan demonstrasi di Gunung Karmel itu kan bagaimana berapa ratus Nabi Baal disembelih sama Elia. Ya, habis itu dia katakan kepada Raja Ahab, "Raja segeralah makan karena bersaut air hujan sudah kedengaran." Saudaraku, Elia waktu dia dapat itu bukan diam, bukan langsung pergi, tapi pada waktu dia dapat firman Tuhan bahwa ini akan hujan, padahal 3,5 tahun sudah tidak ada hujan, tapi dia katakan, "Aku sudah mendengar derai hujan deras. Ayo Ahab, cepat makan, cepat pergi, karena kau nanti terhalau." Benar sudah. Waktu itu dia langsung Elia naik ke Gunung Karmel, dia berdoa lagi di atas bukit sampai 7 kali, sampai awal setapak tangan naik dari laut, baru tak apa yang terjadi. Dalam sekejap mata, Alkitab berkata, itu langit gelap gulita, itu awan tebal yang kalau menembus mungkin gelap sekali, langsung hujan yang sangat deras, luar biasa. Dan Elia pun langsung terbang sampai ke Israel di bawah Tuhan. Dia luar biasa. Tapi Alkitab berkata dia manusia biasa sama seperti kita. Ya, jadi saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang luar biasa, saudara. Yang penting kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun. Apapun masalahmu, apapun masalah kita pergumulan, kita berdoa. Jangan jemu-jemu. Untuk anak kita, untuk istri kita, untuk usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita, keuangan kita, apapun, sakit penyakit mungkin, doakan terus. Jangan jemu-jemu, berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun, pasti terjadi mujizat. Amin. Pasti terjadi mujizat. Percayalah saudara. Nah yang terakhir saudara, yang ke-7.
Ini sejarah milik gereja yang berdoa. Kalau saudara mungkin yang sudah masih apa ya, kalau yang masih muda-muda mungkin nggak tahu ya ini ceritanya. Tapi coba kita lihat. Ini tentang runtuhnya tembok Berlin. Siapa yang tahu tembok Berlin pada waktu tahun 80-an atau 90-an? Tembok Berlin tuh memisahkan Jerman Barat, Jerman Timur ya. Ada tembok. Yang Jerman Timur ini yang pro pada komunis ya. Kalau Jerman Barat ini pro pada Barat. Ya. Jadi waktu itu ada memang tembok di mana, tembok Berlin. Nah dikatakan Pastor Christian Murer berkata, kami sadar bahwa jika kami berhenti berdoa, maka tidak akan pernah ada harapan bagi perubahan berjemaat. Tahun 1982, Nikolai Church ya, setiap Senin malam mereka berdoa. Setiap Senin malam tahun 1982 mereka sepakat berdoa. Oktober tahun 1989 menjadi 8.000 orang yang berdoa. Bayangkan ya, 7 tahun ya, 7 tahun. Nah itu menjadi 8.000 orang yang berdoa. Lahirnya kegerakan doa untuk melahirkan kebebasan bagi jemaat. Luar biasa. Oktober 1989 menjadi 1 juta orang yang berdoa. Bayangkan itu. Prosesnya cepat sekali. 9 November 1989 tembok Berlin runtuh. Coba. Berapa tahun tuh? 7 tahun ya. Tembok Berlin runtuh. Ini tembok yang memang kalau menurut zaman dulu itu kayaknya nggak mungkin bisa diruntuhkan. Ya. Kadang-kadang orang-orang Jerman Barat melempar bungkusan melewati tembok itu. Apa? Makanan. Berkat ke orang-orang sebelah timur. Kenapa yang timur itu sangat-sangat ekonominya mengerikan sekali. Banyak yang kekurangan. Tapi pada waktu itu ada gereja pergerakan doa yang luar biasa untuk minta Tuhan supaya ini dirobohkan. Apakah itu roboh dengan sendirinya? Enggak, sudah. Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Mulailah terjadi pergerakan demo-demo. Sampai akhirnya alat-alat berat itu turun. Ya sampai masyarakat dari Jerman Barat, Jerman Timur itu bersatu. Tak kenapa saling mulai memukul-mukul tembok itu pakai martil, pakai apa. Mulailah terjadi gelombang. Banyak sekali orang-orang datang ke tembok itu bagaimana untuk meruntuhkan. Sampai pemerintah aja tidak bisa lagi membendung. Akhirnya roboh di tahun 1989. Roboh. Itu karena doa. Jadi tidak ada yang bisa membatasi doa. Karena doanya menggerakkan orang-orang Jerman Barat, Jerman Timur itu tiba-tiba bagaimana mereka kok bisa bersama-sama untuk meruntuhkan tembok itu. Dan pemerintah kedua negara tidak bisa menghalangi. Karena itu banyak sekali masyarakat ingin kebebasan, ingin Jerman bersatu. Dan itu terjadi saudara. Sampai sekarang akhirnya Jerman cuma satu. Kalau dulu 2, Jerman Barat, Jerman Timur. Masih ingat ya? Kalau Piala Dunia dulu Jerman Barat, Jerman Timur gitu ya. Kalau sekarang nggak ada. Jadi satu. Itu akibat doa. Gereja Nikolai Church mereka berdoa. Jadi saudara, doa itu luar biasa. Sama pada waktu tembok Yeriko saudara. Itu juga sebenarnya doa. Pada waktu zaman Yosua, tembok Yeriko itu tembok yang sangat-sangat besar dan kuat dan kokoh. Kalau di zaman itu tidak ada yang bisa menghancurkan. Kalau tembok itu kota itu sudah tertutup gerbangnya, nggak ada yang bisa masuk. Mau diserang pakai apapun pada zaman itu tidak bisa. Karena terlalu kuat, terlalu tinggi, terlalu tebal. Digempur lewat apapun nggak bisa. Pada waktu itu ya. Kalau sekarang mah digempur sekali habis. Tapi kalau waktu dulu nggak bisa. Itu tembok yang sangat safety sekali. Tapi lihat strategi Tuhan luar biasa. Dikelilingi. Terus yang terakhir dikelilingi sampai 7 kali. Habis itu mereka bersorak-sorai, meniup sangkakala, ya, meniup nafiri, bersorak-sorai, tepuk tangan. Tembok Yeriko yang tebal itu bisa roboh sebenarnya. Ya, robohnya kemana? Ke dalam atau keluar? Ke dalam sebenarnya. Kalau keluar ketimpa orang Israel, tapi Tuhan tuh hebat. Ke dalam, ya, ke dalam juga hancur. Langsung orang Israel melompat masuk ke Yeriko, dibabat habis orang Yeriko, mati semua, nggak ada yang tersisa. Mau
HP, mau keluar habis. Karena perintah Tuhan habis kan sudah. Ya, itulah luar biasa. Bayangkan tembok demikian aja hanya sorak-sorai yang rumah ini. Oh, sudah. Artinya apa? Masalah apa sih yang kau punya? Sebesar apa masalah? Tuhan akan hancurkan. Tuhan akan progres oleh Tuhan. Amin. Saya punya teman sudah bertahun-tahun pisah. Suaminya pergi ke suatu pulau, kerja di tambang, saya proses sebutkan. Dia ditinggal, istri anaknya ditinggal. Ada kabar dia di sana sudah punya simpanan, punya wanita lain, dan sudah punya anak. Istrinya saya katakan, ibu tenang saja, berdoa saja. Berdoa, Tuhan pulihkan keluarga, Tuhan pulihkan keluarga. Tuhan aku minta jaga suami. Ibu tolong ampuni suaminya, jangan sakit hati. Memang saya bisa merasakan kalau saya di posisi ibu mungkin salah, tapi Tuhan katakan ampuni. Oke Pak Richard, Tuhan aku ampuni, dia sebut namanya aku ampuni. Mulai sekarang tuh banyak lapor buat suami ya, tenang aja, pasti mujizat terjadi. Serius kan? Berjalanlah berapa bulan, tiba-tiba laki-laki ini, suami ibu ini mengalami masalah, ya, mengalami masalah. Allah di usaha apa di kantornya tuh terjadi masalah sehingga dia dipecat, uangnya habis, minus, dia ditendang sama simpanannya, akhirnya dia pulang, dibuang sama simpanannya karena udah gak ada uang, dia tendang keluar. Datanglah dia ke rumahnya dari istrinya yang satu. Apakah istrinya menerima? Menerima saudara, menerima dengan hati yang baik. Anaknya pertama susah sekali, tapi hatinya bisa menerima. Suaminya yang dipeluk, itu kayak orang yang udah gak mandi berapa hari sampai ke Jogja. Dipeluk sudah. Bagaimana anak yang bisa? Saya katakan itu gak ada urusan. Suami yang sah ini, istri yang sah ini, anaknya sah ini, udah titik. Jangan ada lagi hubungan kesana. Stop. Saya katakan. Lalu dia di sana, ya sudah, itu bukan urusan kita. Kamu urusan yang sah. Ini suamimu dan istrimu yang sah. Ini puji Tuhan sudah. Sekarang mereka dirugikan. Yang bisa lagi mana enggak tahu. Biar Tuhan yang lurus. Tapi saudara, akibat doa itu bisa pulang dengan cara yang ajaib. Dipulihkan saudara. Amin. Ada lagi mereka ini punya hutang banyak sekali saudara. Semua perabot di rumah sudah hilang. Mobil sudah hilang, dijual, ya. Tiba-tiba dia harus membayar tagihan lagi. Kalau udah dengar, dia sudah gemetar. Kenapa? Debt collector datang, minta untuk angsurannya. Wah, itu saudara, itu hidup suami istri dan anak ini sangat menjadikan sekali. Waktu itu mereka suksesnya luar biasa. Tapi tak kenapa Tuhan izinkan itu kayak mereka minus tinggal rumah, semua sudah dijual. Itu masih ada berapa ratus juta lagi yang harus dia langsung. Kalau benar ketukan itu penuh, mereka kena. Dia bilang doakan Pak, jangan. Tuhan pasti orang dengan cara apapun sih. Saya pokoknya pakai iman aja saudara untuk menghibur. Saya juga percaya Tuhan pasti ngomong. Lah kalau nanti datang, dekoratornya gimana? Doakan. Kalau dia datang, biar roh yang lemah lembut turun atas dia. Mereka berdoa pada waktu diketok ya, pas datang itu, debt collectornya cuma bilang gini, sudah ada suratnya? Belum Pak, nanti lah Pak. Ya cepat ya, kapan-kapan kami datang lagi. Cuma gitu sudah. Biasanya marah-marah. Ini tumben, lemah lembut, ya, sangat baik hati sekali katanya. Nah, suatu ketika singkat cerita ya, ada telepon saudara, ada telepon. Kemudian yang telepon ini ternyata temannya dulu. Pada waktu dia masih bagus posisinya, ya temannya telepon. Kalau masih kenal sama saya kan? Siapa yang ini? Nah, yang dulu saya pernah pinjam uang segini-segini. Bang, kayaknya saya enggak. Ini loh gini. Oh iya dulu ya, saya udah lupa. Kalau saya pernah memberi pinjaman, bayangkan. Ini saya mau kembalikan uangnya. Lumayan saudara, berapa ratus gitu. Akhirnya ditransfer. Dan ini untuk menutup angsurannya. Itu pas di
dibayarkan itu sudah hampir lunas loh. Luar biasa. Tuhan bisa menggerakkan itu lewat doa. Dan akhirnya pelan-pelan akhirnya bisa lunas. Amin. Itu karena doa. Tidak ada yang mustahil. Semua sudah habis. Tapi itulah Tuhan itu luar biasa. Saat kita merendahkan diri, saat kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan buat mujizat, buat terobosan dalam hidup. Jadi apa sih yang kita dapat pelajaran malam ini? Dalamlah kehidupan Tuhan. Amin. Kehidupan Tuhan. Sampai hari ini, orang-orang yang suka berdoa, itu saya lihat bagaimana hidup mereka itu diberkati. Hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Firman berkata ya, jangan cepat-cepat berdoa, terus bertekun dalam doa. Ya, kalau Elia itu begitu dahsyatnya dia sebagai nabi, tapi dikatakan dia itu adalah manusia biasa. Tapi kuncinya adalah dia sungguh-sungguh berdoa dan dia bertekun